pasti bakalan huru-hara di rumah tangga kamu ya atau di hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noirat Buff. Selamat datang di channel Noirat Buff. Seneng banget aku bisa berbagi dan juga share sama teman-teman semua di sini. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. By the way, spesial kali ini aku akan bahas tentang patriarki dan matriarki. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share or subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya dan bisa berbagi kisah maupun pengalaman sama teman-teman yang ada di channel Noirat Buff. Oke, secara sederhana aku akan jelasin patriarki adalah dominasi laki-laki terhadap hubungan, baik itu hubungan pertemanan, hubungan percintaan, maupun sosial yang ada melekat di dalam diri seorang laki-laki. Jadi patriarki itu secara sederhana dominasi laki-laki yang lebih berpower ketika mengutarakan sesuatu dan memutuskan sesuatu. Nah, matriarki adalah kebalikannya. Dominasi ini dimiliki oleh perempuan. Jadi seorang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, baik itu di hubungan pekerjaan, hubungan percintaan, ataupun di lingkungan sosial. Jadi matriarki ini lebih dominan perempuan yang bisa memutuskan dan memiliki power untuk beberapa hal yang sama, setara dengan laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri sebanyak itu 38 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang baru aku tahu itu matriarki adanya kepercayaan dan adat istiadat di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi kalau patriarki, wow, itu kayaknya lebih banyak lagi orang menganut patriarki dalam hubungan sosialnya maupun kisah percintaannya. Jadi kita nggak usah ngomongin satu-satu daerah mana aja yang menganut patriarki. Kalau aku sendiri di suku Sunda itu patriarki. Nah, tapi di sini aku mau meluruskan ya bahwa tidak ada yang lebih baik itu patriarki maupun matriarki, mana yang lebih baik. Pokoknya semua versi kebahagiaan dan kenyamanan orang tuh beda-beda. Makanya aku sedikit mengulas beberapa hal yang emang harus kita persiapkan sebelum atau saat ini kita sedang menjalani sebuah rumah tangga maupun hubungan atau akan ke jenjang yang lebih serius. Tapi kita harus menggarisbawahi bahwa tidak semua patriarki itu negatif dan tidak semua matriarki itu negatif. Tergantung kita mencocokkannya kemana. Jadi nggak semua sektor atau nggak semua bidang itu harus patriarki atau matriarki. Ada kombinasi gitu ya. Misalkan kamu ngelola keuangan nih, ya harus matriarki dong. Nggak mungkin patriarki ngelola keuangan. Sedangkan perempuan itu jaga untuk memanage keuangan dan juga mengatur pengeluaran maupun pemasukan. Tapi untuk video ini adalah salah satu tidak apa ya, maksudnya tidak harus mengikuti apa kata aku hanya berbagi opini dan pemikiran, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan gitu kan. Aku bikin channel ini bukan untuk berdebat, tapi pure aku pengen share sama teman-teman mengenai tentang pemikiran dan opini dari aku, berpengalaman orang lain maupun aku baca di beberapa artikel. Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan dalam sebuah hubungan, walaupun kita sedang berada dalam hubungan maupun akan menuju ke hubungan serius, kita harus tahu cocoknya diri kita itu kepada pasangan yang patriarki atau matriarki. Jadi maksudnya gini, kalau kita seorang perempuan, kita cocok gak sama patriarki? Tapi kalau misalkan kita matriarki, carinya jangan yang patriarki. Pasti bakalan huru-hara di rumah tangga kamu ya atau di hubungan kamu. Jadi kalau misalkan kamu menilai dirimu sendiri adalah orang yang biasa aja, nggak matriarki banget, ya udah nikah sama orang patriarki. Tapi nggak semua patriarki itu negatif kok. Justru patriarki itu adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar untuk sebuah hubungan yang dijalani. Jadi kadang ada nih ya,
sosok perempuan yang dia tuh dominan banget sampai si laki-lakinya ini diatur. Jadi si patriarkinya hilang. Jadi si laki-laki ini merasa hidupnya tuh diatur oleh perempuan dan dia nggak nyaman. Akhirnya terjadilah cekcok dan bisa sampai divorce, berpisah, atau nggak jadi sampai ke jenjang serius. Terkadang cinta juga harus dibarengi sama ilmu. Kalau nggak ada ilmu, ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya patah hati. Jadi kita harus merasa apa yang cocok buat diri kita, ya jawabannya ada di diri kita sendiri. Gak mungkin kita nanya ke orang lain, kira-kira gue cocoknya nikah sama orang yang patriarki atau yang biasa aja ya, karena gue ngerasa kayak gue matriarki deh. Menurut lo gue harusnya gimana? No, jangan bertanya sama orang lain, tapi tanya kepada diri kita sendiri, karena kita yang akan menjalani hubungan itu bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan keluarga kita, bukan sahabat kita, tapi ya diri sendiri yang akan menjalani hubungan itu. Yang kedua, pastikan kamu merasa kalau sosok pasangan kamu ini dari keluarga seperti apa. Jadi harus memastikan dulu apakah dia menganut matriarki atau patriarki. Kita bisa lihat bagaimana cara dia menceritakan kehidupan keluarganya atau orang tuanya. Kita tahu kalau di setiap daerah itu kan beda-beda ya. Walaupun ada di Pulau Jawa tapi dia mengutamakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, bisa aja. Tapi perlu kita ketahui bahwa keluarga itu adalah cerminan bagaimana nanti pasangan kamu akan memperlakukan kamu. Jadi aku selalu bilang ya sama teman-teman aku, kalau ibunya kerja, otomatis berarti dia sudah terbiasa dengan pasangan yang kerja atau pasangan berwanita karir. Jadi dia nggak keberatan kalau suatu saat nanti harus LDR atau ditinggal kerja. Tapi kalau ibunya housewife, ibu rumah tangga, pasti si laki-laki ini akan keberatan kalau LDR, akan keberatan kalau si perempuan ini berkarir, apalagi ninggalin rumah atau ninggalin anak. Jadi harus lihat dulu nih, ibu si pasangan kita tuh bekerja atau tidak. Sekarang ya zaman teknologi, kerja itu kan gak harus di luar rumah. Dia bisa buka warung, kuliner, bisa punya skill kemampuan di rumah aja tapi menghasilkan uang. Gimana gitu. Jadi stylenya tuh beda, tapi kita harus tanya dulu. Bukan kita gak percaya ya, tapi memang lingkungan keluarga itu sangat menentukan bagaimana sifat pasangan kita memperlakukan kita tuh kayaknya 11-12 bakalan sama. Oke, yang ketiga, pastikan kamu tahu selera kamu itu bukan sesuatu yang bertolak belakang sama kamu. Gini ya, secara sederhananya, kamu seleranya tuh dia banget secara fisik, tapi bertolak belakangnya, tapi kayaknya dia banyak ngatur deh, gue gak suka diatur-atur. Ngapain juga dia harus ngatur, aku harus tidur jam segini, aku harus ngasih dia makanan jam segini. Males banget deh ya sama sifatnya kayak gitu. Tapi gimana dong, aku cinta banget sama dia. Jangan bertolak belakang. Artinya kalau kamu gak suka sama sifatnya, jangan diterusin. Kalau kamu suka sama penampilan fisik dan juga sifatnya, lanjut. Tapi kalau misalkan cuma 50% dari fisiknya dia aja yang kamu suka, setengahnya lagi sifatnya dia nggak kamu suka, pasti akan ada cekcok. Dan kebanyakan dalam hubungan relationship itu, kebanyakan ya setengahnya itu adalah dari komunikasi yang nggak bisa diutarakan. Kita kalau ngomong sih tiap hari kita ngomong, tapi ada sesuatu yang kita tutupi, ternyata tuh itu kan denial, penyangkalan kita kalau sebenarnya dari awal kita emang gak suka sifatnya dia, cuma dipendem, lama-lama kan akan jadi bom waktu dan meledak. Jadi pastikan kamu menerima dia secara fisik, secara bentuknya dia, tapi juga harus menerima sifat dan karakternya dia. Keempat, biasanya orang yang pacaran atau PDKT
akan menutupi sifat-sifat jelek mereka. Dan ketika nanti menikah, itu semua satu-satu akan kelihatan. Kita sebagai perempuan harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Dia nggak berubah, cuma dia menunjukkan aslinya dia seperti apa. Kita bakal nggak tahu gitu ya, kalau misalkan relationship sebelum nikah pas menjalani pernikahan itu kan beda banget ya. Kita sama-sama beradaptasi satu sama lain. Pokoknya kita sebagai perempuan harus fleksibel. Jadi nggak usah ngotot, nggak usah mendominasi banget. Yang penting kita pelajari karakternya dia. Jadi pilihan kita itu beradaptasi atau melawan. Kalau kita beradaptasi, lama-lama kita akan memperbaiki yang tidak kita suka. Tapi pelan-pelan butuh waktu. Kalau kita melawan, ujung-ujungnya konflik. Jadi hubungan itu gimana ceweknya? Kalau ceweknya beradaptasi dan sabar, pasti akan menemukan solusi dan jalan keluar. So guys, yang terakhir nomor 5, pastikan kamu menyadari bahwa hubungan pernikahan atau hubungan yang akan berlanjut ke jenjang serius itu bukan persoalan kalah atau menang, benar atau salah. Jadi kalau kita punya relationship sama pasangan atau suami atau istri, bukan menomorsatukan benar atau salah, kalah atau menang, tapi mau menerima atau tidak. Makanya ketika ada cekcok, kamu salah, aku yang benar. Orang aku yang menang kok kamu yang kalah. Kok kamu susah sih dibilangin? Nah, bibit-bibit seperti itu akan jadi bom waktu untuk si cowok bakalan berpindah ke lain hati atau mencari celah untuk pelampiasan ke wanita lain. Kalau dari awal kamu merubah konsep menerima atau tidak, artinya kamu menerima negatif dan juga kekurangan dia. Misalkan dia kurangnya apa, negatifnya dia apa. Setiap orang tuh satu paket, ada kekurangan, ada negatifnya. Dan semua versi negatif dan kekurangan itu kita mau nerima atau enggak. Kalau kita menerima, oke, aku tahu nih orangnya begini sifatnya, karakternya. Tapi menerima pelan-pelan untuk mempelajari bagaimana cara merubahnya dan mencari solusi. Menerima kesalahan, oke. Tapi ketika orang tidak mau menerima kekurangan, tidak mau menerima kesalahan orang lain, ya berarti kan orang itu sombong, merasa dirinya suci seperti malaikat. Jadi konsep hubungan yang bagus itu diawali dengan kamu mau menerima atau tidak. Bukan kalah menang, bukan salah atau benar. Jadi konsepnya dirubah ya, menerima atau tidak perlakuan dia ke kamu, kelakuan dia dan karakter dia. Kalau kamu tidak menerima, pastikan kamu berada di jalur yang tepat dengan pilihan kamu tanggung jawab untuk melanjutkan pilihan kamu atau kamu menyelesaikan pilihan itu dengan pilihan yang lain. Yaitu bisa jadi kamu bertahan, tapi kamu pura-pura happy. Jangan sampai kamu merasa pasangan kamu toksik, padahal diri kamu toksik. Ya orang kamu gak menerima dia kayak gitu, tapi dipaksain aja nerima-nerimain. Ya enggak. Jadi yang toksik itu, yang menyembunyikan itu ya sebenarnya kita sendiri, bukan pasangan kita yang toksik, tapi kita menghadirkan toksik itu di diri kita sendiri. Ujung-ujungnya ngebatin, ngedumel, bahkan kita ibaratnya ngegibahin pasangan kita. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya tetap semangat, kita bakal share-share lagi sesuai dengan apa yang kamu pengen request, bisa ke DM Instagram aku. Thank you so much udah nonton video ini, kita ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa like, comment, or subscribe. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.